Bismillahirrahmanirrahim. بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk menuntut ilmu. Maka sudah selayaknya kita selaku hambanya selalu bersyukur kepada Allah dengan cara kita maksimalkan pembelajaran kita. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, hingga kita selaku umatnya hingga yaumil qiyamah. Semoga senantiasa kita berada di jalan hak, berada di jalan yang benar, yang selalu mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, santri-santri ustadz yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Ya, semoga antum dan antuna selalu dalam penjagaan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita akan lanjutkan materi atau pelajaran iman kita ya pada buku Inspirasi Iman ya. Sekarang kita sudah masuk pada pembahasan tafsir surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Ya, kita lihat artinya ya atau terjemahannya. Sungguh telah ada suri teladan ya yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja, kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami,
hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertobat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Ya. Jadi tafsir dari ayat yang keempat ini, ya, Ustaz akan membahas ayat yang keempat. Ya, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang beriman besertanya, yaitu pengikutnya. Ketika ia berkata kepada kaumnya yang kafir dan menyembah berhala, ya, hai kaumku, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu semua dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kemudian diterangkan bahwa yang dimaksud Ibrahim, ya, berlepas diri ini adalah yang pertama, ya, Nabi Ibrahim mengingkari kaumnya dan tidak membenarkan perbuatan mereka yang menyembah patung-patung yang tidak dapat memberi manfaat dan mudarat kepada siapapun. Ya. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, ya, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Ya. Siapapun di antara kita tidak akan bisa menciptakan seekor lalat, lalat kecil, ya, tidak ada yang mampu. Walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya, ya, seandainya seluruh makhluk, ya, seluruh manusia bersatu membuat lalat, maka tidak akan mampu. Ya, bahkan Ustadz pernah melihat, ya, ada berita bahwa orang-orang kafir, ya, orang-orang kufar, mereka membuat seperti matahari, ya, membuat seperti matahari. Justru buatan mereka tidak akan sama seperti ciptaan Allah. Seperti matahari tersebut, ya, nggak akan sama. Tidak akan sama. Karena Allah lah Maha Kuasa, ya. Karena Allah lah yang Maha sempurna dalam ciptaannya. Dan kembali lagi, dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah, ya. Artinya kita menyembah patung padahal patung tersebut tidak bisa apa-apa, percuma, ya. Inilah perbuatan orang-orang kufar. Lalu yang kedua, ya, yang dimaksud dengan Ibrahim, ya, yang berlepas diri ini, yang kedua adalah Nabi Ibrahim mengatakan bahwa, ya, antara dia dengan kaumnya yang ingkar telah terjadi permusuhan dan saling membenci selamanya. Ya. Mereka bermusuhan tetapi mereka benci, ya, saling benci selamanya. Ya. Ibrahim menyatakan akan tetap menentang kaumnya sampai mereka meninggalkan perbuatan syirik. Menyembah patung adalah perbuatan syirik. Ya. Jika telah beriman, permusuhan itu, ya, baru akan berakhir. Terhadap ayahnya yang masih kafir, ia tidak mengambil sikap yang tegas seperti sikapnya terhadap kaumnya. Ia berjanji akan mendoakan agar Allah mengampuni dosa-dosa ayahnya. Ya. Dalam hal ini Allah melarang kaum muslimin mencontoh Ibrahim, ya, sekalipun ia akhirnya berlepas tangan pula terhadap ayahnya. Ya, maksudnya adalah setelah nyata baginya keingkaran bapaknya, yaitu maksudnya, ya, serta dalam hal Nabi Ibrahim mendoakan ayahnya, ya, dikarenakan ketidaktahuan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, tentang hukum dilarangnya memohon ampunan untuk orang-orang kafir. Ya, santri-santri Ustadz yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an, ya, kata qudwah, ya, dikhususkan untuk dua orang nabi, ya, dua orang nabi yang mulia, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita akan membahas teladan yang terdapat di surah Al-Mumtahanah ini, ya, ayat yang keempat, yaitu tentang Nabi Ibrahim alaihi salam.
Allah menyuruh kita untuk meneladani dan meniru Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana kehidupannya, ya, kehidupan beliau berlepas diri dari kesyirikan, ya. Beliau itu benar-benar mentauhidkan Allah, menyembah hanya kepada Allah, ya, sampai ia menentang kepada kaumnya, ya, bermusuhan kepada kaumnya, ya. Nabi Ibrahim adalah sosok pemberani, ya, yang mana beliau terang-terangan menegur dan mengatakan kalian syirik, ya, kepada kaumnya, meskipun di kaumnya terdapat bapaknya, ya, yang tidak beriman, ya. Sebagaimana kisah-kisahnya, ya, bapaknya Nabi Ibrahim adalah pembuat patung, dan di mana patung tersebut adalah untuk disembah, ya kan? Yang buat patung tersebut adalah manusia, tetapi yang menyembah dia adalah manusia juga. Aneh kan? Nah, ya. Kita lanjutkan. Ya, sosok Nabi Ibrahim dikenal semua orang, ya, yaitu baik dari kaum Yahudi, dari kaum Nasrani ataupun orang-orang Quraisy, ya, dikarenakan orang-orang Quraisy itu keturunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim, ya. Dan oleh sebab itu Nabi Ibrahim disebutkan di dalam Al-Qur'an karena dia dikenal dan memiliki teladan yang baik untuk orang-orang setelahnya, ya, untuk kita tiru. Perlu diketahui oleh antum dan wa antunna semua, ya, ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa pada saat itu, ya, yang beriman kepada Allah hanyalah 3 orang saja. Siapa itu? Nabi Ibrahim, ya, Sarah, dan juga keponakannya yaitu Lut alaihi salam. Dan kita, ya, ketahui Nabi Ibrahim itu adalah orang yang berani menghadapi Namrud, ya, orang yang sangat mengingkari perbuatan orang yang tidak mau menyembah Allah, ya. Bahkan kepada ayahnya pun, ya, ia menentang, ya, karena perbuatan ayahnya yang melakukan kesyirikan. Dan sebab beriman kepada Allah itulah, ya, Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api oleh pasukan Namrud, ya, dan dibenci oleh kaumnya. Lihat, mentauhidkan Allah itu perlu perjuangan, ya, bukan hanya sekedar kita mentauhidkan Allah lalu Allah tidak menguji kita. Lihat, Nabi Ibrahim Allah uji dengan dibakar, ya. Maka ketika kita sedang mengalami ujian, maka berusahalah kita memohon pertolongan kepada Allah, ya, dan agar selalu dalam berada di jalannya, di jalan yang benar, di jalan yang hak, ya. Taib, santri-santri Ustadz yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna Asmaul Husna, ya, di ayat yang keempat, ya, Nabi Ibrahim berlepas diri dari perbuatan syirik, ya, dan ahli syirik. Karena Nabi Ibrahim meyakini dan mengimani bahwa hanya ada satu zat yang Maha Esa yang berhak disembah, yaitu adalah Allah Ta'ala saja, ya. Allah Maha Esa maksudnya adalah Allah, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Hanya Allah lah, ya, yang memiliki sifat yang mulia, memiliki sifat agung, ya, besar dan bagus, ya. Tidak ada zat yang mirip dengan zatnya dan tidak ada sifat yang menyerupai sifatnya, ya. Tidak ada sekutu dan pembantu dalam perbuatannya. Allah Azza wa Jalla satu-satunya sesembahan yang berhak untuk kita ibadahi, ya. Tidak boleh dipersekutukan dalam hal cinta dan pengagungan, sikap merendahkan diri dan tunduk hanya kepadanya saja, ya. Dialah Allah Azza wa Jalla, zat yang agung sifatnya, sehingga hanya Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk menyandang, ya, segala kesempurnaannya, ya. Dan tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui sifat Allah Azza wa Jalla atau sebagian dari sifat-sifatnya dengan sempurna, ya. Dengan demikian, bagaimana mungkin seseorang akan dapat menyerupai sebagian dari sifat
Allah Subhanahu wa taala. Santri-santri Ustadz yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa ibrah yang bisa kita ambil dari surah Al-Mumtahanah ayat keempat ini ya? Yaitu adalah pelajaran yang bisa kita ambil adalah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ya, yaitu Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai suri tauladan bagi umatnya dan umat setelahnya, menjadi contoh panutan yang baik ya bagi kaum mukminin dalam sikap berlepas diri dari kemusyrikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan sikap berani dalam menentang kemungkaran atau perbuatan dosa yang dilakukan oleh kaumnya ya. Bagaimana kita pun berusaha ya untuk mengingkari kemungkaran ya, ya. Apalagi ada orang-orang kufar misalkan ya, mereka dengan bangganya beribadah ya, maka kita harus mengingkarinya ya. Jangan sampai kita mengatakan ini toleransi ya, tapi kita harus mengatakan ini perbuatan yang salah, ini perbuatan yang keliru ya, sebagaimana Nabi Ibrahim ya mengatakan demikian ya, lalu Nabi Ibrahim dibakar oleh kaum Namrud ya. Mungkin itu ya sedikit materi yang bisa Ustaz berikan bagaimana kita mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam hal mentauhidkan Allah ya. Sebagaimana para salaf ya, ketika mereka butuh kepada Allah, maka mereka langsung meminta kepada Allah ya, meskipun hanya meminta garam, meskipun hanya meminta misalkan sendal yang rusak ya, sebagaimana Rasulullah ya sendalnya rusak itu meminta kepada Allah ya, dikit-dikit meminta sama Allah, dikit-dikit meminta sama Allah ya. Maka inilah cara kita mentauhidkan Allah, benar-benar kita mentauhidkan Allah ya. Jangan sampai seperti orang-orang kufar ya, mereka meyakini adanya Allah tetapi mereka berdoa melalui patung-patung tersebut agar patung tersebut menyampaikan kepada Allah ya. Maka ini adalah perbuatan yang keliru. Kalau kita meminta, maka langsunglah minta kepada Allah ya. Atau ada lagi ya, mungkin diantara kaum muslimin zaman sekarang ya, ada yang meminta atau yang berdoa kepada kuburan, kepada orang yang sudah meninggal ya. Mereka ini sudah meninggal, kenapa kita meminta kepada mereka? Harusnya mereka yang meminta doa untuk mereka ya, meminta doa kepada kita, tolong doakan kepada Allah ya, karena mereka berdoa sudah tidak didengar lagi ya. Tapi yang butuh adalah mereka, bukan kita. Kadang kita berdoa kepada kuburan ya, kuburan keramat inilah, keramat itulah ya. Maka ini adalah kekeliruan. Maka kalau kita butuh, maka langsunglah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Yang salah itu datangnya dari diri Ustaz pribadi. Ustaz mohon maaf ya, tolong dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya, dan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.